terjadi pada diri kita itu sudah dicatat sama Allah. Pertanyaannya, apakah kesalahan yang kita buat itu pula merupakan bagian dari takdirnya Allah? Kalau misalkan kesalahannya itu terplanning, misalkan ini ya, ini hanya perumpamaan ya Ustaz. Misalkan aku mau nyuri di rumah A. Nah, aku tahu bahwasannya rumah A itu bisa aku masukin 1 bulan dari sekarang. Jadi dari bulan ini sampai bulan depan itu aku udah nge-planning gitu, bahwasanya aku mau melakukan sebuah kesalahan. Dan saat time menunggu itu ya, dari bulan ini sampai bulan ke depan itu tetap ada sinyal masuk bahwasanya hal itu salah loh, hal itu nggak boleh dilakukan gitu. Bahkan sampai hari H itu masih ada sinyal bahwasanya hal itu tidak boleh dilakukan. Tapi kita manusia kan diberikan akal sehat yang bisa berpikir, kita bisa mengambil choice yang seharusnya tidak kita lakukan. Tapi pada saat waktu itu di hari H, saya dengan kondisi sadar, saya sudah menimbang baik buruknya, saya tetap melakukan kesalahan itu. Nah, apakah kesalahan itu merupakan sudah bagian dari takdir juga? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin mempertanggungjawabkan apa yang telah saya lakukan itu tadi. Saya berdoa semoga Allah memberikan saya kesempatan untuk dapat mempertanggungjawabkan hal itu. Tapi saya masih terus gambling, apakah Tuhan mau menolong saya ketika saya terang-terangan melakukan kesalahan, padahal Tuhan malah melihat. Terima kasih Ustaz. Mbak siapa namanya? Mbak Wan. Baik, Mbak Wan ini pertanyaannya bagus banget ya, kayak orang filsafat. Masya Allah. Oke, saya jawab dengan 2 kisah. Dan dua-duanya terjadi kepada sahabat yang cerdas juga, sahabat yang ahli filsafat juga, tapi filsafat yang bijak. Namanya Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar sebagai Amirul Mukminin melakukan perjalanan dari Madinah ke Irak. Biasa sebagai presiden kayak mau mengecek keadaan rakyatnya di Irak. Di tengah jalan dapat berita kalau di Irak itu sedang terjadi wabah penyakit. Sehingga akhirnya pas tahu di sana lagi ada wabah penyakit yang menular, maka Umar balik arah uang ini ke Madinah. Ditanya sama orang-orang yang ada di bersama rombongannya, kata mereka, ya Amirul Mukminin, afirun min qadarillah. Apakah kita lari dari takdir Allah? Bukankah kita ke sana itu takdir Allah? Di sana ada wabah juga takdir Allah. Afirun ya Amirul Mukminin. Kenapa kita harus lari dari takdir Allah? Apakah kita sedang lari dari takdir Allah? Apa jawaban Umar? Naam, firun min qadarillah ila qadarillah. Kita lagi lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Lalu kemudian ada lagi orang yang melakukan dosa dengan cara mencuri. Dia mencuri, kemudian dia pas diadili, kemudian dia dihukum akan dipotong tangan. Dia bilang kepada Umar, saya ini mencuri kan takdir Allah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, saya pun memotong tangan kamu takdir Allah. Dari 2 cerita ini kita belajar tentang ada hal yang perlu kita seimbangkan antara belajar tentang hakikat dengan belajar syariat. Hakikatnya semuanya takdir Allah. Kita mencuri, kita membunuh, kita ini baik atau buruk, semuanya takdir Allah. Gak boleh kita ingkari. Kenapa? Kalau kita mengingkari itu seolah-olah ada yang bukan kehendak Allah, bukan ketetapan Allah, berarti kita menganggap Allah itu bis dengan apa yang terjadi. Allah itu luput dari apa yang terjadi. Kok bisa sesuatu terjadi di luar kehendak Allah? Gak boleh, itu mustahil bagi Allah. Tapi kalau hanya berhenti di sini secara hakikat, nanti kita terjebak pada filsafat akidah.
Karena akidah itu ada akidah ilmu, ada akidah tasawuf, ada akidah filsafat. Akidah ilmu itu ya teori-teori akidah. Akidah tasawuf itu adalah rasanya. Akidah filsafat pemikirannya. Dan banyak orang yang terjebak dengan akidah filsafat yang terpengaruh dari filsafat Yunani dan Persia yang akhirnya membingungkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia hanya bicara hakikat. Memang hakikat kan semua kehendak Allah, tapi dia juga harus bicara syariat. Apa syariatnya? Wahadainahum najdain. Kita itu dikasih pilihan sama Allah. Kita itu dikasih pilihan sama Allah. Dan setiap pilihan itu adalah takdir Allah. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensi, dan konsekuensi itu juga takdir Allah. Kenapa kita tidak memilih yang baik-baik? Kenapa kita tidak berdoa, ya Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, arinil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinil batila batila warzuqna ijtinabah. Kenapa kita tidak minta dibimbing oleh Allah, lalu kemudian kita mengatakan Rabbi habli hukman wa Rabbi Rabbana hablana Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa waffiqli fi a'mal shalihah dan seterusnya. Minta sama Allah untuk dibimbing. Itu bagian dari kita memilih. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensi, dan konsekuensi itu adalah semuanya bagian dari takdir. Kita memilih ke kanan, takdir Allah, dan ada konsekuensi. Kita memilih kiri, takdir Allah, dan itu konsekuensinya. Allah kasih kita pilihan, tetapi apapun yang kita pilihkan tidak bisa tanpa kehendak Allah. Maka pilihlah, lalu mintalah sama Allah. Sehingga ketika kita memilih yang baik-baik, jangan merasa sombong. Aku bisa kayak gini karena Allah memperkenankan. Ketika kita memilih yang buruk, jangan nyalahin Allah aja. Aku yang memilih yang buruk ini, maka aku menerima konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Aku pengen taubat, aku ingin balik ke Allah. Allah buka pintu taubat. Jadi sekutu itu memahami antara hakikat dengan syariat. Wahadainahum najdain. Kita dikasih pilihan. Itulah pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau cuma ke salah satu pihak, nanti kita terjebak di antara dua pemikiran filsafat akidah yang namanya Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah dan Jabariyah. Yang satu berpikir kita tuh seutuhnya ditentukan sama Allah, kita nggak punya pilihan. Konsekuensinya apa? Jangan menghukum orang yang berbuat dosa besar, karena perbuatan dosa itu juga ada Allah. Ini ekstrim. Yang satu lagi kan, kita yang menentukan bukan Allah. Akhirnya berdosa sedikit masuk neraka, kekal dalam api neraka. Itu juga ekstrim. Muncullah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah oleh Abu Hasan al-Asy'ari di tengah-tengah. Semuanya takdir Allah, ya, tapi kita punya pilihan, ya. Kita memakai itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah Asy'ariyah. Setelah ada penyelewengan akidah Qadariyah dan Jabariyah. Sebelum akidah Qadariyah dan Jabariyah, sebelum ada fitnah Qadariyah dan Jabariyah, nggak ada Asy'ariyah. Kenapa? Enggak butuh, soalnya Islam itu udah lurus. Begitu ada Qadariyah Jabariyah, akhirnya dimurnikan kembali oleh Asy'ariyah, sehingga kembali lagi dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Mbak Wulan, semoga bisa. Masya Allah.